Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 446 besar. Tepuk tangan Wu Sanpao, pria tua dengan bangau itu datang dengan wajah tenang. Yang ini, aku menginginkannya. Tai Zhenren menunjuk ke batu dan menyerahkan tas penyimpanan kepada lelaki tua itu di dalam dia. Aku tidak mempercayainya, pria tua itu mengumpulkan batu roh, dan kemudian mengangkat larangan batu itu dengan tangannya. Haha, larangan baru saja dicabut, tamparan Ye Chen telah dihembuskan. Klik. Batu itu pecah di tempat, dan batu itu jatuh dan terbang. Segera, cahaya ilahi merah naik ke langit, dan udara yang indah meledak. Sialan. Melihat benda itu keluar dari batu, lelaki tua bangau itu bersumpah di tempat, matanya menatap langsung padanya, itu adalah manik spiritual merah, dipenuhi dengan awan merah, sangat indah. Manik-manik awan roh darah merah. Segera, seseorang berkumpul lagi, dan melihat manik-manik roh merah, dengan cahaya terang muncul di mata mereka. Bagaimana situasi ketiga orang ini? Mereka telah membuka 3 potong berturut-turut dan mereka semua memiliki harta. Mereka tidak akan bisa melihat menembus batu-batu. 80% adalah, bisakah kamu menjual manik ini kepadaku, temanku? Segera, seorang lelaki tua berjubah ungu mulai berbicara. 1 juta. Wu Sanpao meluruskan satu jari dengan tajam. Kesepakatan itu. Orang itu juga sangat ceria, segera membayar uang, segera mengambil barang, dan kemudian mengambil Lingzu dengan gembira dan pergi, dalam sekejap mata. Dia membeli manik-manik awan darah merah roh, tetapi orang-orang di sekitar mereka tidak membubarkan diri, dan mereka memandang ketiganya Ye Chen dengan mata aneh. Ada begitu banyak batu, buka satu dengan bayi, buka satu dengan bayi. Suatu kebetulan. Ditatap oleh sekelompok orang, Ye Chen juga menemukan bentuk yang aneh, tidak bisa membantu tetapi mengedipkan mata pada Wu Sanpao dan Tai. Tarik. Satu mata tahu apa artinya, dan mereka bertiga berhenti di tempat. Ada harta di 3 batu berturut-turut, jelas mereka telah menarik perhatian banyak orang. Setelah meninggalkan bengkel batu, ketiga lelaki itu menghilang. Namun segera, ketiganya muncul di gerbang Sifang. Terlebih lagi, pakaian mereka telah berubah secara dramatis. Ye Chen hanya menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah hitam, orang asli Tai berubah dengan metode rahasia, dan berubah menjadi pria genit. Dikatakan bahwa Wu Sanpao adalah yang paling digantung, dan menjadi seorang wanita, 5 besar dan 3 tebal, perlu disebutkan bahwa ada begitu banyak tunggul di mulut itu. Aksi. Dengan lambaian tangan Ye Chen, yang pertama berjalan ke Sifang, dan Tai Zeng serta Wu Sanpao juga mengikuti. Kali ini, ketiganya tidak menonjolkan diri dan berjalan terpisah. Meskipun Wu Sanpao dan Tai orang sungguhan juga melihat batu-batu itu, kuncinya adalah melihat Ye Chen. Matanya menyipit di sepanjang jalan, tetapi jika ada bayi yang baik di batu, dia diam-diam akan menuliskannya, dan kemudian mengirimkannya ke orang asli Tai untuk membelinya, dan kemudian memberikannya kepada Wu Sanpao untuk membiarkannya mengambilnya. Terjual habis. Dengan cara ini, pembagian kerja di antara 3 orang menjadi jelas. Ye Chen bertanggung jawab untuk mengawasi batu, dan Tai adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab untuk membeli batu. Wu Sanpao, yang sering bercampur di pasar gelap, bertanggung jawab untuk menjual bayi itu. Orang yang nyata. Balasan ini, tetesan yang dilakukan oleh 3 orang tidak bocor. Namun, ini adalah bengkel batu yang mengerikan. Semua batu dengan harta telah dihapus. Sisanya pada dasarnya adalah batu sisa, dan bahkan jika ada harta, pada dasarnya mereka adalah beberapa gadget. Hampir, mundur. Ye Chen diam-diam mengirim suara ke Tai Zeng dan Wu Sanpao. Kembalilah dan bagikan uangmu. Tai orang sungguhan mengguncang 3 jalan, ekspresinya menjadi semakin menyedihkan. Tiket ini indah. Wu Sanpao juga menyeringai, dan ketika dia melewati pria tua bangau itu, dia tidak lupa untuk mengedipkan mata pria tua itu, dan hampir membuat pria tua bangau itu muntah di tempat. Wanita ini benar-benar jelek, kata Pak tua itu menyesap teh, berkumur, dan hanya menyemprotkan kali ini. Kenapa kamu tidak pergi? Ye Chen mengutuk diam-diam dan berjalan lewat. Tentu saja, tepat ketika dia akan keluar dari bengkel batu, matanya menyipit dan dia melirik sekeping batu yang berdiri berdampingan. Batu itu rapi dan rapi, seperti prasasti, tingginya 3 kaki,
dan tidak ada yang aneh tentangnya, seperti batu biasa, setiap tempat tunggal, ada ketebalan jari di tengah batu. Lubang kecil. Di dalamnya, mata Ye Chen sedikit menyipit, menatap batu. Pandangan ini membuat matanya lebih dalam. Dia melihat napas aneh mengalir di batu-batu, dan lebih tepatnya, itu seperti napas naga, dan dia sepertinya mendengar naga itu dari kejauhan. Rangan yang dalam. Tiba-tiba, cahaya melintas di mata Ye Chen, dan napasnya mengikuti dengan cepat, ini darah naga. Aku menginginkan batu ini. Segera, Ye Chen menghancurkan pengekangan di sekitar batu itu dengan satu tangan, dan kemudian melemparkan tas penyimpanan berisi 100.000 batu roh kepada pria derek tua yang tidak jauh dari sana. Ya, ini 100.000. Saya khawatir batu ini harus menjadi yang termurah di bengkel batu ini. Tidak mengherankan bahwa ada lubang kecil di tengahnya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa akan ada harta di dalamnya, sehingga batu itu digunakan sebagai prasasti. Di sudut ini, di depan, Ye Chen telah melangkah keluar. Di belakang, melihat Ye Chen pergi, lelaki tua dengan senyum itu tersenyum, aku tidak berharap batu pecah bisa dijual, itu benar-benar sekelompok orang yang bodoh. Saya tidak tahu, jika orang tua di derek tahu bahwa ada setetes darah naga di batu, saya tidak tahu apakah dia akan muntah darah kesakitan. Di sini, Ye Chen, Wu Sanpao, dan orang-orang asli Taiyi telah kembali ke Xiao Yuan. Wow haha. Hanya setelah menyamar, Wu Sanpao dan Taiyi orang-orang nyata tidak bisa menahan tawa. Segera, Taiyi Zhenren mengeluarkan tas penyimpanan satu persatu, dan batu roh di dalamnya dicurahkan. Tiba-tiba, taman kecil itu menjadi cerah dan indah. Batu-batu spiritual menumpuk, berkeliaran di sekitar Shenhua. Sangat indah. Melihat keseluruhannya, batu-batu spiritual yang ditumpuk seperti bukit kecil. Ketika Anda menghitungnya, bahkan ada 1.200 batu multi roh. Inilah yang mereka miliki saat ini, membeli dengan harga murah, menjual dengan harga tinggi, dan spread di tengah, yang juga merupakan kekayaan yang cukup besar. Sekarang, jangan ambil lebih dari 4 juta per orang. Dengan mengatakan itu, Wu Sanpai telah memimpin, dan membawa sekitar 4 juta batu roh ke dalam tas penyimpanan. Selain itu, kecepatan orang asli Taiyi tidak lambat. Perlu disebutkan bahwa batu roh kemana mereka pergi lebih dari 4 juta. Nima, tangannya lambat lagi. Ye Chen sangat marah, dan batu roh yang tersisa hanya sekitar 3,7 juta. Sebuah bengkel batu kecil dapat menghasilkan banyak uang. Suatu hari, mengapa kita tidak pergi mengelilingi 100.000 pegunungan? Wu Sanpao melirik Taiyi Zhenren dan Ye Chen sambil menyentuh dagunya. Aku akan pergi ke kamu, aku tidak akan pergi. Taiyi Zhenren menggelengkan kepalanya dengan sederhana. Apa-apaan gunung 100.000 ini, jadi akan ada harta di batu-batu yang diangkut darinya. Ye Chen, yang agak bingung, menatap Taiyi orang asli, berharap bahwa lelaki tua yang maha tahu itu dapat memberikan jawaban yang akurat. Tetapi kali ini, orang yang sebenarnya di Taiyi menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu bahwa tempat itu sangat aneh, dan nama ganasnya tidak lebih lemah daripada salah satu dari 5 tempat terlarang besar Chu. Mengapa orang-orang di Longgu City masuk dan keluar dengan bebas hari itu? Ye Chen bertanya lagi. Kalau begitu aku hanya bisa bertanya pada orang-orang di kota kuno Tianlong. Itu. Ye Chen bergumam, tetapi dia membuat beberapa rencana di dalam hatinya. Jika dia punya waktu luang, dia pasti akan pergi ke Gunung Siwandasan dan berbalik. Bahkan jika dia tidak masuk, dia harus melihat keluar. Teman kecil, kamu di sana. Sementara mereka bertiga berbicara, sebuah suara datang dari luar. Siapa? Ye Chen mau tidak mau melihatnya, dan dia bisa dengan jelas melihat seseorang berdiri di luar melalui pintu cahaya. Hah? Mau tidak mau Yeye menghela nafas, bukankah itu malam lelaki tua yang menjadi tuan rumah acara judi batu? Terkejut dalam hatinya, Ye Chen melambaikan tangan untuk membuka larangan Guangmen. Berani repot, dan berharap untuk pengampunan. Pria tua itu perlahan berjalan, melirik Wu Sanpao dan Taiyi, tersenyum, dan akhirnya jatuh pada Ye Chen. Teman kecil, pemilik rumahku ingin melihatmu. Lihat, lihat aku. Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Chapter 447 Tuan Kota Tianlong. Apakah kamu yakin kamu terutama melihatku di kota asalmu? Ye Chen tampak ragu, Ye Chen bertanya dengan ragu-ragu. Itu kamu, tidak diragukan lagi. Yah, ayo pergi. Pimpin jalan. Wu Sanpao dan Taiyi orang-orang nyata rambut kusut dan akan mengambil langkah. Maaf, pemilik kota hanya melihat teman kecil ini. Pria tua itu tersenyum sedikit. Lalu jika kamu mengatakan itu, kalian akan meledak. Jangan khawatir tentang dua barang ini. Ye Chen mengabaikan keduanya secara langsung, lalu berbalik dan berjalan keluar dari Xiao Yuan. Sial.
Jadi, di bawah kepemimpinan Ye Laur, Ye Chen datang ke rumah paling megah di kota kuno Tianlong. Sangat mewah. Mata Ye Chen bersinar, dan melihat ke kiri dan ke kanan seperti roti tanah liat yang belum pernah melihat dunia. Tidak heran dia akan menjadi sangat baru, terutama karena kota utama kota Tianlong kuno ini terlalu aneh, penuh bunga dan gulma aneh di mana-mana, dan Ye Chen jelas melihat beberapa tanaman, tetapi dacu sudah lama punah. Selain itu, samar-samar juga bisa mendengar suara gemericik air yang mengalir, menatap dengan hati-hati, tetapi itu adalah lingkuan yang masih melekat dengan aura yang kaya. Yang paling mengejutkan Ye Chen adalah bahwa rumah utama kota ditutupi dengan formasi rahasia di mana-mana, menunjukkan suasana yang menyayat hati. Jika ada yang masuk ke rumah besar kota, kebanyakan dari mereka tidak akan berakhir. Senior, mengapa kamu ingin bertemu denganku? Ye Chen menatap balik pada orang tua Ye yang berjalan ke depan. Aku tidak tahu, lelaki tua itu tersenyum sedikit. Ye Chen menyapa sesuka hati, dan terus mengikuti pria tua itu. Segera, mereka tiba di hutan bunga persik dan berhenti di depan sebuah loteng kecil yang tersembunyi jauh di dalam hutan bunga persik. Teman kecil, pemilik rumahku ada di dalam. Pria tua itu tersenyum lembut pada Ye Chen dan berbalik. Terima kasih, senior. Ye Chen membungkuk tangannya dan melirik loteng kecil sebelum dia masuk. Hanya melangkah keluar, itu adalah terbang Shenhua yang indah, dan seperti yang diharapkan Ye Chen, bangunan kecil ini juga merupakan ranah mandiri, dan ruangnya tidak kecil. Ini seperti taman kecil. Kota kuno Tianlong, itu tidak mudah. Ye Chen bergumam, dan berjalan ke sana. Lagi pula, di tengah danau kecil yang berkilau, ia melihat seorang pria berdiri di jantung danau. Wanita, wanita. Ye Chen langsung membeku ketika dia melihat Qianying. Ye Chen selalu berpikir bahwa pemilik kota Tianlong adalah orang tua yang disegani, setidaknya mirip dengan Chu Changzong dari keluarga Tianzong. Siapa yang mengira itu adalah seorang wanita, dan kecantikan yang tiada taraf. Teman kecil, tolong di sini. Ketika Ye Chen terkejut, suara yang indah seperti suara alami datang dari Hu Xinting. Ye Chen buru-buru menginjak air danau, berharap untuk mengambil keuntungan dari permukaan danau dan melompat ke paviliun jantung danau. Tentu saja, dia hanya menyentuh danau, dan seluruh danau dipenuhi dengan lautan yang kasar. Tanpa diduga, Ye Chen tenggelam di tempat. Selain itu, ini bukan akhir, suara rantai besi yang bentrok dan suara tabrakan rantai besi terdengar dengan hati-hati. Itu adalah rantai yang ditenun dengan air yang menjerat tangan dan kaki Ye Chen di tempat dan memenjarakannya. Nima, ada beberapa arti. Ye Chen mengutuk diam-diam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak. Namun, yang mengejutkannya, rantai air itu tidak hanya memenjarakannya, tetapi juga memiliki kekuatan aneh yang menyedot kekuatan spiritualnya. Dalam waktu kurang dari 3 detik, seluruh kekuatan spiritualnya terkuras habis. Kebanyakan. Apa ini? Ye Chen berjuang keras, mencari bantuan dari Tuan Kota Naga hari itu, tetapi menemukan bahwa bagian depan penuh dengan kabut dan kabut, menutupi visinya, dia seperti dimasukkan ke dalam putih di dunia berkabut. Apa-apaan ini? Ye Chen memarahi, tetapi tidak mendengar jawaban. Terlebih lagi, ada bagian belakang hatinya. Setelah kekuatan spiritualnya dievakuasi, bahkan Zhou Yuan dan darahnya dengan cepat ditelan. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba berubah warna, gadis gila ini mencoba membunuhku. Setelah menemukan ini, Ye Chen Hangwang melintas, keenam mata Xianlun segera terbuka, dan langkah besar Xianlun sedang berkembang dengan cepat. Salah. Ye Chen bergumam, matanya menatap dunia putih di depannya sejenak, apakah itu ajaib? Begitulah. Ye Chen mencibir, mata kirinya sedikit tertutup. Setelah sedetik, mata kirinya tiba-tiba terbuka, dan dia berbisik, buka aku. Segera, dunia di depannya berubah secara drastis, dunia putih berkabut menghilang, dan tubuhnya tidak dikunci oleh rantai itu, dan bahkan dia tidak di danau sama sekali, tetapi di hutan persik. Itu ilusi yang kuat. Wajah Ye Chen pucat, dan ada kejutan di matanya, karena barusan, dia benar-benar merasa bahwa esensinya akan ditelan menjadi mayat. Kamu benar-benar tidak mudah. Saat Ye Chen terkesiap, suara wanita yang menyenangkan dan menyenangkan datang. Mendengar ini, Ye Chen buru-buru melihat sekeliling dan melihat seorang wanita dalam gaun peri putih tidak jauh dari sana. Dia sedang menyirami pohon persik pada saat ini. Itu indah, Ye Chen bergumam sambil melihatnya. Dia seperti peri yang hidup di dunia selama 9 hari, dia tidak ternoda oleh debu dunia, dia memiliki tampilan yang tiada taranya, dan dia dikelilingi oleh dewi yang cantik, dan bahkan rambutnya diwarnai dengan halo. Secara tidak sadar, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan.
Meskipun Ye Chen juga penakut, dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi, karena kekuatan wanita kulit putih tidak akan pernah berada di bawah leluhur Tianzong. Jika orang yang kuat ingin membunuhnya, dia tidak akan pernah selamat. Aku sudah melihat para pendahuluku. Ye Chen menghentikan tubuhnya setengah kaki dari wanita berpakaian putih itu dan memberi hormat kepadanya. Alam spiritual dapat memecahkan tirai air Tianhua, kamu adalah yang pertama, dan mungkin satu-satunya. Wanita berbaju putih itu tidak bangun, masih memegang ceret untuk menyirami pohon persik. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menggaruk-garuk kepalanya dan menyeringai, aku tidak tahu apa yang senior memanggilku. Sampai sekarang, wanita berpakaian putih meletakkan ketel, dan menunjukkan tampang tiada taranya, dan Ye Chen menatapnya sebentar. Pria kecil, dapatkah kamu melihat melalui batu-batu itu? Wanita berkulit putih itu menatap Ye Chen sambil tersenyum, dan suaranya masih sangat menyenangkan, dan kata-katanya penuh makna yang dalam. Batu. Batu apa? Meskipun dia tahu apa yang dimaksud wanita putih itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan pura-pura bodoh. Kamu membeli bayiku di kota batu kota kuno Tianlong dan menghasilkan banyak uang. Wanita berkulit putih itu tidak marah karena kebodohan Ye Chen Zuang, tetapi memandang Ye Chen dengan penuh minat. Keke. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan terbatuk, sebenarnya, aku tidak menghasilkan banyak. Wanita berpakaian putih tersenyum sedikit, melangkah maju sedikit, dan pipi yang indah hampir menyentuh wajah Ye Chen, dan mata yang indah seperti air berkedip, lalu, bisakah kau melihat menembus batu-batu itu? Ye Chen. Chapter 448 sangat jahat. Lalu, bisakah kamu melihat melalui batu-batu itu? Ye Chen. Ucapan ini seperti penuh sihir, dan gema tak terbatas dalam pikiran Ye Chen membuatnya mengerutkan kening. Ye Chen, yang dapat menamainya dengan nama seperti ini, Ye Chen memiliki alasan untuk percaya bahwa Tuan Kota Tianlong di depannya adalah seorang Taois yang mendalam, dan dia lebih yakin bahwa kekuatannya bukan di bawah leluhur Tianzong. Jangan takut, aku tidak akan memberitahumu. Sepertinya dia tahu kejutan di hati Ye Chen, dan wanita kulit putih itu mengangkat bahu. Ye Chen diam, tapi ada cahaya yang tidak pasti di matanya. Namun, saya benar-benar aneh. Anda semua mati. Bagaimana Anda masih hidup benar-benar luar biasa. Melihat keheningan Ye Chen, wanita berpakaian putih itu berkata dengan malu-malu. Senior memanggilku, bukankah dia ingin bertanya padaku bagaimana aku masih hidup? Tentu saja tidak. Wanita putih itu merentangkan pinggang malas, sosoknya yang sangat sempurna, tapi itu benar-benar cantik di dunia nyata. Setelah pinggang malas terulur, dia menatap Ye Chen sambil tersenyum lagi, sebenarnya, saya datang kepada Anda dan saya memiliki sesuatu untuk meminta bantuan Anda. Biarkan aku membantu. Katakan padaku. Aku ingin kamu membantuku melihat batu. Wanita berkulit putih itu akhirnya menyatakan tujuannya. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan menghilang ke hutan bunga persik langsung, dan kemudian Ye Chen menghilang. Ye Chen hanya merasakan silau di matanya. Dia muncul di istana bawah tanah yang besar. Di matanya, dia melihat sebuah altar yang luar biasa besar dengan diameter beberapa ratus kaki. 9 pilar batu didirikan di sekitar altar. Pilar-pilar batu dihubungkan oleh rantai rune, yang menguraikan susunan besar. Adapun altar, Ye Chen melihat sebuah batu, oh tidak, itu harus menjadi batu. Batu itu memang tidak sebesar itu. Yah, itu dia. Sedikit terhenti, wanita berbaju putih itu berbisik, bisakah kamu melihat apa yang ada di dalam? Kamu tidak bisa memotongnya secara langsung. Ye Chen menatap wanita berkulit putih dengan kebingungan. Jika aku berani memotong, aku tidak perlu meminta kamu untuk membantu. Jangan berani memotongnya. Wanita berbaju putih itu menjawab, membuat Ye Chen semakin bingung, dan melirik batu besar itu. Dia memandang dengan ragu pada wanita berbaju putih dan bertanya, bisakah ada sesuatu yang mengerikan di dalam? Aku tidak yakin, kata wanita berkulit putih itu perlahan, kamu harus melihat bahwa batu ini disegel dengan metode matriks, dan alasan mengapa itu disegel adalah karena aku merasakan palpitasi samar dari batu ini, saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya, dan karena ambiguitas yang tidak diketahui inilah saya diminta untuk menyegelnya. Jika ada monster di dalamnya, itu bukan sesuatu yang bisa saya padankan. Ini sangat jahat, Ye Chen tertegun. Jadi, tolong bantu aku melihat apa yang ada di dalam. Wanita berpakaian putih itu menatap Ye Chen. Itu tidak mungkin membantu kamu, kata Ye Chen, tidak lupa untuk melirik margin, tapi aku tidak bisa melihatnya tanpa apa-apa. Melihat Ye Chen begitu, wanita putih itu cemberut dan tersenyum, mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen segera menarik pandangannya,
Dan Vidianer mengambil tas penyimpanan, dan kemudian tidak lupa melirik ke dalam. Saya seorang gadis yang baik. Tampilan ini membuat hati Ye Chen melompat tiba-tiba, karena ada 5 juta batu roh di tas penyimpanan itu. Jumlah besar ini benar-benar di luar dugaannya. Keberanian. Kamu bisa menontonnya sekarang. Wanita putih itu tersenyum pada Ye Chen. Tentu saja, tetapi bisakah senior menjawab beberapa pertanyaan untukku dulu? Tapi tidak ada salahnya untuk bertanya. Apa asal-usul 100.000 gunung? Ye Chen menatap wanita putih dengan ekspresi penasaran. Ini medan perang kuno. Melihat tatapan penasaran Ye Chen, wanita berbaju putih itu berkata perlahan, tapi dia tidak sengaja menyembunyikan apapun, dan alasan mengapa batu itu menyembunyikan harta, kurasa, adalah hal-hal yang tersebar oleh mereka yang meninggal selama perang telah bergabung dengan batu setelah bertahun-tahun perubahan. Aku mendengar orang mengatakan bahwa sebagian besar orang yang datang tidak dapat keluar, tetapi mengapa kamu dapat mengangkut batu-batu itu dari kota kuno Tianlong? Ye Chen menanyakan keraguannya lagi. Ini rahasia, tidak bisa dikatakan. Kali ini, wanita putih menggelengkan kepalanya dengan sangat misterius. Melihat ini, Ye Chen tidak setuju dan terus bertanya, mengapa si Wandasan begitu jahat, Anda selalu bisa mengatakan ini? Tentu saja. Wanita putih itu terkekeh dan berkata, karena ini adalah medan perang kuno, pasti ada terlalu banyak orang kuat yang terkubur. Darah dan tulang mereka telah benar-benar terjalin dengan 100.000 gunung melalui perubahan laut dan ladang mulberry. Bersama-sama, mereka semua adalah makhluk ajaib dalam hidup mereka. Bahkan jika mereka mati, mati lemas, pembunuhan, kebencian, dan kebencian masih ada di 100.000 pegunungan. Justru karena ini bahwa mereka yang dibudidayakan sebagai lemah sama sekali tidak mampu. Lebih dekat, bukan itu yang bisa mereka tolak. Jika kamu tidak hati-hati, itu akan mati. Rao adalah aku dan aku tidak berani membahasnya dengan mudah. Lalu mengapa Biksu Tianyantong kita tidak bisa melihat batu itu? Ye Chen menatap wanita itu dengan ragu, aku tidak menggerakkan mata kiri, tapi aku tidak bisa melihat batu itu, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menghalangi itu. Yang kuat bangga, dan yang lemah tidak diizinkan untuk melihat mereka. Mereka yang dikubur sangat kuat selama hidup mereka. Bahkan jika mereka mati, kesombongan itu masih ada, dan kesombongan mereka seperti itu, membunuh, diintegrasikan ke dalam batu, yang lemah tidak diizinkan mengintip. Begitulah, Ye Chen bergumam. Sekarang, bisakah kamu membantuku melihat batu-batu itu? Melihat Ye Chen mengerutkan kening, wanita putih itu tersenyum lembut. Itu wajar, Ye Chen mengangguk, dan perlahan berjalan menuju batu. Dia tidak segera membuka mata Xianlun, tapi malah terus mengitari batu besar, dan terkadang menjulurkan jari-jarinya untuk menyerang. Setelah berbalik beberapa kali, alis Ye Chen mengerutkan kening lagi, dan ada mata yang cerah dan gelap berkedip. Dia menemukan bahwa batu ini memang bukan aneh yang biasa, ini jelas mirip dengan batu biasa, tetapi memiliki kecemerlangan yang samar pada permukaannya, dan tetap ada. Selain itu, ia juga menemukan bahwa ada beberapa titik di permukaan batu yang masih lembab. Ketika ia melihat dengan percaya diri, ia menemukan bahwa itu adalah darah. Bukankah benar-benar ada iblis di dalamnya? Sangat aneh, tidak heran kalau pemilik kota yang sekuat kota Tianlong tidak berani membukanya. Lihat misteri apa yang kamu miliki. Setelah beberapa bergumam, Ye Chen berhenti pada jarak 10 kaki dari batu. Lalu dia berdiri sedikit, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan menutup mata kirinya. Mata peri, terbuka. Saat berikutnya, dengan bisikan ringan di hatinya, mata Xianlun tiba-tiba terbuka dan tertutup, berpegangan pada batu besar itu. Tiba-tiba, pupilnya menyusut seukuran ujung jarum, sorot matanya ketakutan, dan wajahnya memucat pada saat bersamaan. Wow! Dalam waktu kurang dari 1 detik sebelum dan sesudahnya, Ye Chen menjerit dan melemparkan dirinya ke tanah dengan setengah lutut. Hah! Segera, semburan darah menyembur keluar, dan cahaya mata dari 6 roda peri langsung redup ke ekstrim. Kemudian, darah hitam mengalir turun matanya, yang utama adalah pikirannya, berdengung, tengkorak akan segera pecah. Melihat ini, wanita berpakaian putih melangkah ke sisi Ye Chen. Mengapa begitu? Wanita putih menunjuk Ye Chen dan membantu Ye Chen menenangkan pikiran gelisahnya. Karena bantuannya, napas terengah-engah Ye Chen berangsur-angsur stabil, tapi dia masih menatap batu dengan ekspresi ngeri. Apa yang kamu lihat? Wanita putih itu menatap Ye Chen dengan tatapan bingung. Chapter 449 Putri Kaisar. Apa yang kamu lihat? Wanita putih itu menatap Ye Chen dengan tatapan bingung. Satu mata. Mungkin Ye Chen bahkan tidak memperhatikan bahwa ketika dia mengatakan ini, nadanya bergetar. Pada saat itu,
Ye Chen hanya merasa bahwa seluruh pikiran ditarik ke ruang bawah tanah tanpa dasar. Jika itu yang kedua, dia sudah akan mati. Bahkan sekarang, dia masih merasa mati di seluruh dingin. Ye Chen bahkan tahu apakah mata itu adalah mata manusia, tetapi jika itu adalah manusia, maka itu sangat mengerikan. Satu mata. Selain itu, wanita berkulit putih itu sedikit mengernyit, akankah ada makhluk hidup di dalamnya? Lansia akan mengirimnya kembali ke 100.000 gunung. Di sini, Ye Chen berkata pucat. Wanita berpakaian putih itu tidak menjawab, dan berhenti diam-diam di depan batu. Ye Chen juga diam, dan tidak berani melihat batu itu lagi. Butuh waktu lama bagi wanita berbaju putih untuk sedikit membuka bibir merahnya, tetapi nadanya agak datar, tetapi dengan sedikit kesedihan, meskipun aku juga takut, aku benar-benar berharap ada makhluk hidup di dalamnya yang dapat menjawab pertanyaan saya. Mendengar wanita berpakaian putih mengatakan ini, Ye Chen sedikit mengernyit. Senior, ini bukan lelucon, bahkan kamu tidak bisa menandinginya. Jika dia benar-benar memecahkan batu, di kota kuno Tianlong, Yudachu, akankah ini bencana besar? Sebenarnya, aku bukan penguasa kota Tianlong. Wanita putih berikutnya mendengar kata-kata Ye Chen sedikit. Namaku Nanming Yusu, putri Xuan Huang. Xuan Huang. Segera setelah kata ini keluar, Rao adalah langkah mundur dari tekad Ye Chen, dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya. Xuan Huang, betapa eksistensinya, telah menyatukan Dacu 5.000 tahun yang lalu, tetapi itu adalah kaisar dari tanah yang luas ini. Dia mendirikan Sekte Naga Langit yang memerintah Dacu selama ribuan tahun. Namun, tidak peduli seberapa kuat dinasti, akan ada hari disintegrasi. Setelah kematian Kaisar Xuan Kaisar, Sekte Naga-Naga secara bertahap akan menurun dan menghilang sampai ketiga leluhur Xuan Chen menyatukan Dacu dan menciptakan Dacu Xuan Zong. Apakah kamu benar-benar putri Kaisar Xuan Huang? Ye Chen menatap Nanming Yusu dengan ragu-ragu. Nanming Yusu tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk dengan lembut. Itu tidak benar. Ye Chen menggaruk kepalanya. Xuan Huang adalah lelaki berusia 5.000 tahun. Anda adalah putrinya dan Anda harus menjadi lelaki berusia 5.000 tahun. Anda tidak akan memberitahu saya bahwa Anda hidup lebih dari 5.000 tahun. Ayo, katakan saja. Ye Chen berkata di sini, dan melirik Nanming Yu untuk sementara waktu, atau maksud Anda bahwa Anda juga orang suci yang hebat. Kamu masih kenal Daseng. Sampai saat itu, Nanming Yusu perlahan-lahan menoleh dan menatap Ye Chen dengan emosi yang dalam, senior yang mewariskan mata perimu untuk memberitahumu. Ya, Ye Chen mengangguk buru-buru. Tidak heran, kata Nanming Yu, berbisik pelan, aku bukan orang suci yang hebat. Bahkan dalam 5.000 tahun, kultivasi saya hanya semu kekaisaran. Kuasi Kaisar Rilem. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, kata yang aneh. Ini adalah tingkat kerajaan. Alam itu di atas alam surga, dan aku hanya selangkah lebih pendek dari 5.000 tahun yang lalu. Itu tidak benar. Ye Chen agak berantakan. Bahkan jika itu adalah kerajaan, itu hanya dapat hidup selama maksimal 3.000 tahun, belum lagi bahwa Anda hanya sebuah kerajaan semu. Anda telah hidup selama 5.000 tahun. Adalah kaisar saya yang menyegel saya sebelum memasuki 100.000 pegunungan. Nanming Yusu akhirnya mengatakan rahasianya, saya tidak bangun sampai 300 tahun yang lalu. Xuan Huang memasuki 100.000 pegunungan. Ye Chen membeku. Kalau begitu, Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa lagi setelah beberapa saat. Aku bangun 300 tahun yang lalu dan melihat gulungan rahasia yang tersisa untukku oleh Xuan Bo. Sejak Bapak Kaisar memasuki 100.000 pegunungan, dia tidak pernah keluar lagi. Untuk menemukan Bapak Kaisar, Xuan Bo juga memasuki 100.000 pegunungan. Ternyata Xuan Huang tidak mati, tetapi menghilang setelah memasuki 100.000 pegunungan. Ye Chen bergumam dan menatap Nanming Yusu lagi. Lalu Xuan Bo di mulutmu tidak keluar. Aku tidak tahu. Nanming Yusu menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya masih sedikit sedih. Setelah aku bangun, aku pergi ke Siwandasan, karena aku dilindungi oleh senjata ajaib surgawi ayahku, dan setelah itu, saya terus memasuki 100.000 pegunungan, tetapi saya tidak bisa lebih dalam, jadi saya terus mengeluarkan batu-batu itu, berharap makhluk hidup bisa dibuka di batu, dan saya mungkin bisa belajar sesuatu yang berharga dari mulut makhluk hidup itu. Informasi. Aku mengerti. Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak melirik batu yang tidak jauh dari sana. Tidak heran kau belum mau mengirim batu ini kembali ke 100.000 pegunungan begitu lama. Ini adalah kesempatan, dan aku tidak mau menyerah, tetapi batu ini membuatku patah hati. Untuk mencegah kecelakaan, batu itu disegel. Bahkan Kaisar Si Weimu merasa bersalah, sungguh hal yang mengerikan di batu besar ini.
Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku bukan semi-imperial. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu semu imperial? Ye Chen memandang Nanming Yusu dengan tatapan tertegun. 5.000 tahun yang lalu, aku adalah alam semu kekaisaran. Nanming Yu berbisik pelan. Tapi setelah aku bangun, Si Wei jatuh ke alam langit semu, dan mana di tubuhku kembali ke bentuk kekuatan spiritual. Bahkan roh primordial saya telah kembali ke keadaan jiwa. Apakah itu karena segel? Tidak. Nanming Yusu menggelengkan kepalanya dengan ringan, awalnya saya pikir itu adalah masalah dengan segel, tetapi kemudian saya menemukan bahwa bukan segel yang menjadi masalah, tetapi bahwa dunia Chu rusak. Apa maksudmu? Ye Chen memandang Nanming Yusu dengan meringis. Nanming Yu mengambil napas dalam-dalam dan perlahan berkata, 5.000 tahun yang lalu, ada banyak biksu di alam surgawi dan tidak ada beberapa raja di kerajaan kuasi kekaisaran, tetapi hanya ada satu kerajaan kekaisaran di Dacu pada waktu itu. Satu-satunya kerajaan di tahun ini, dia adalah ayahku. Pada saat itu, Dacu tidak seaneh sekarang. Ada kekuatan yang kuat dan misterius yang menekan dunia di sini. Alam kuasi langit hari ini seperti alam kuasi kekaisaran 5.000 tahun yang lalu. Alam langit saat ini seperti dunia kaisar 5.000 tahun yang lalu. Penindasan kekuasaan dapat menjadi supremasi dari kultivasi surga, tetapi sayangnya, belum ada beku surgawi di era ini. Misterius dan kuat. Ye Chen bergumam, secara mengejutkan mendorong orang-orang dari alam semu kekaisaran kembali ke alam kuasi langit. Tampaknya seperti yang dikatakan Taiksu Gulong, dunia Chu yang hebat ini benar-benar berubah. Setelah mengerang, Ye Chen menggaruk kepalanya dan menatap Nanming Yusu lagi. Senior, tahukah Anda Tian Xuanmen? Aku tahu, Nanming Yusu mengangguk dengan lembut, Tian Xuanmen ada selama 5.000 tahun. Itu bukan milik Dacu dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam urusan Dacu. Lalu, apakah Anda tahu asalnya? Saya tidak tahu. Kali ini, Nanming Yusu menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi kata-katanya cukup bermakna. Tetapi itu sangat kuat dan mencekik. Ayah Kaisar pernah mengatakan bahwa setelah dia naik ke surga tahun itu, dia pernah menantang Tian Xuanmen. Lalu apa? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Terbang dengan jari. Satu jari. Bom itu terbang. Ye Chen ada di sana, hanya merasa pusing. Seorang biarawan yang bermartabat, pemimpin Dacu, ditembak dengan satu jari. Terbang, apakah Tian Xuanmen begitu kuat? Apakah Tian Xuanmen ada lebih kuat dari Tianjing? Mungkin. Lelang Yuan Xuanmen Tian dan tidak tahu hari itu. Ye Chen memandang Nanming Yusu. Saya mendengar bahwa Tian dan memiliki harapan untuk memajukan dunia kuasi langit ke surga, dan pendahulunya mungkin dapat meminjam Tianji dan untuk kembali. Alam sok langit, dengan sumber daya keuangan kota kuno Tianlong, jelas memiliki kekuatan untuk menangkap Tianji dan. Aku sudah makan, dan aku sudah makan lebih dari satu. Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan lebih dari satu? Ye Chen menyesap, dan tidak bisa menahan menelan sedikit pun air, ada apa, enak sekali. Nanming Yusu merasa terhibur oleh Ye Chen dan berkata, jika Anda ingin naik ke surga, Anda tidak bisa hanya memiliki Tianji dan. Yang Anda butuhkan adalah keberuntungan dan peluang. Langit dan bumi Chu yang hebat ini misterius. Kekuatan menekan, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibalik. Tidak heran. Ye Chen tampaknya mengerti sesuatu. Tidak heran dia sekuat keluarga Tianzong. Dia tidak ambil bagian dalam pertandingan Tianji dan. Nenek moyang Zong pasti makan Tianji dan pada hari itu. Dacu hari ini benar-benar semakin tak sedap dipandang. Saat Ye Chen mengerang, Nanming Yusu berbisik pelan. Pendahulunya masih harus pergi ke 100.000 pegunungan. Ye Chen bertanya ragu ketika Nanming Yu terlihat sedih. Pergilah, aku pasti akan pergi. Nanming Yu mengambil napas dalam-dalam, tangannya di lengan menggenggam tangannya, dan matanya penuh keteguhan. Aku sangat yakin bahwa ayahku masih hidup, dan aku juga menginginkan jawaban. Selesaikan semua misteri, mengapa Pastor Huang harus pergi ke 100.000 gunung? Chapter 450, Tyrannosaurus Rex. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Ye Chenjing berjalan dengan tenang dalam perjalanan kembali ke Xiao Yuan. Hari ini, dia benar-benar terkejut. Jika Nanming Yusu mengatakannya sendiri, dia tidak tahu bahwa Dacu masih memiliki banyak rahasia. Apa kekuatan misterius yang menekan Dacu? Ye Chen bergumam, tidak bisa tidak melihat ke arah langit berbintang, begitu banyak pahlawan muda yang ingin mencapai keadaan itu setelah seumur hidup mereka, tetapi mereka hanya tinggal di surga semu, bahkan sampai mati, ada terlalu banyak yang tidak mau. Hai. Sambil menghela nafas, Ye Chen berbalik dan berjalan ke jalur Yachang. Namun, hanya beberapa langkah lagi, Ye Chen melihat sosok yang akrab mendekatinya.
Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun virus dan memegang ukiran kayu yang rusak di tangannya. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu Biou? Melihat ini, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, mempercepat langkahnya, dan melewati Biou. Bukankah kamu benar-benar melihat Ye Chen? Di belakangnya terdengar suara Biou. Dia telah berhenti, tetapi tidak berbalik. Dia hanya berbalik ke Ye Chen dan mengerutkan bibirnya. Suara itu agak serak. Sudah mendengarnya. Suara Ye Chen memberkati metode rahasia, setelah semua, dia masih tidak mengungkapkan identitas aslinya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen selangkah. Pada titik ini, Biou berbalik, menatap punggung Ye Chen, menatapnya, matanya kabur. Angin bertiup, dan sosok berbaju putih muncul di sisinya, tetapi itu adalah seorang pria muda. Jika Anda melihat dari dekat, itu adalah kesepian dan kesombongan. Senior, apakah dia Ye Chen? Biou menoleh dan memandang Dugu dengan bangga. Kamu bilang ya, kamu bilang tidak, dia tidak. Dugu dengan bangga tersenyum, tetapi jawabannya sangat kosong. Malam itu gelap dan angin suram. Di hutan gunung yang sepi, seorang pria dan seorang wanita meringkuk bersama, diam-diam menonton sosok yang terus-menerus di udara. Saudaraku Yi, bisakah kita melarikan diri? Mata Nangong Yue buram, dan darah mengalir dari mulutnya. Ya, Liu Yi tersenyum sedikit, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jika aku bisa keluar hidup-hidup, aku akan menikahimu. Oke, rusak. Dengan film Ye Chen, batu itu patah dengan jarinya. Tiba-tiba, batu-batu pecah dan puing-puing terbang. Segera, cahaya keemasan menyilaukan naik ke langit dan jatuh ke langit, dan di antara batu-batu terbang, ada setetes darah emas tergantung di sana. Mata Ye Chen terpukul, dan ketika dia hendak menangkap setetes darah emas di tangannya. Hol. Seperti yang diharapkan Ye Chen, itu adalah setetes darah naga. Meskipun hanya ada satu tetes, ada suara naga berteriak, dan ada naga yang mengamuk selama periode ini. Ini adalah keagungan naga. Bahkan darah, itu konyol. Keberuntungan ada di sini, benar-benar mustahil untuk menghentikannya. Ye Chen tersenyum, dan membuka mulutnya dan menelan darah naga. Begitu darah naga memasuki tubuh, itu berubah menjadi kekuatan yang sengit dan sombong. Itu meluap di tubuh Ye Chen, dan tabrakan meridian Ye Chen sangat menyakitkan. Suara tulang itu jelas dan terdengar. Seluruh tubuh terbakar seperti api rata-rata. Wow! Ye Chen berteriak dan berteriak, dahinya bahkan lebih terbuka, dan semua pakaiannya meledak seketika, mengungkapkan tubuh merah berapi Ye Chen. Samar-samar, dia bisa melihat gas naga berbentuk naga terbang di dalam. Perbaiki aku. Dengan raungan rendah Ye Chen, Xian Huo keluar dari Danhai dan menuangkan meridian utama tubuhnya. Hol. Meskipun Ye Chen adalah manusia, ada bunyi nyanyian naga yang terus-menerus di tubuhnya, seolah-olah dia seperti naga. Klik itu. Suara tabrakan kerangka berasal dari tubuh Ye Chen, dan cahaya keemasan menyilaukan mulai meledak dari tubuhnya. Dari kejauhan, tubuh Ye Chen seperti pengecoran emas, sama mempesona seperti dewa. Di mana darah nagamu? Perubahan Ye Chen sepertinya ditangkap oleh Taiksu Gulong. Awalnya, Taiksu Gulong sedang tidur, karena dewa Ye Chen, kesembilan avatarnya juga telah berubah, dan kemudian dia terbangun dari tidurnya. Setelah pemeriksaan cermat, dia menemukan bahwa itu adalah darah naga. Apakah kamu melihat darah pada suatu hari? Apakah kamu menemukan darah naga? Nada suara Gulong sangat tertekan. Setrika besar Luoshen ada di depan, darah naga ada di belakang, keberuntungan anakmu tergantung, kan? Aku bertanya sesuatu padamu. Jangan pura-pura tidak terdengar. Namun, membiarkan Taiksu Gulong menjadi marah, Ye Chen tidak menjawab. Ye Chen tidak punya waktu untuk berurusan dengan dia saat ini. Dia sekarang sedang memperbaiki setetes darah naga, karena mengandung terlalu banyak energi dan terasa seperti tubuhnya meledak. Karena hal ini, kultivasinya berkembang pesat, dari tingkat pertama dari dunia spiritual, naik ke tingkat kedua, dan dari tingkat kedua ke tingkat ketiga, dan tidak memiliki niat untuk berhenti. Waktu berlalu setiap menit. Setelah 9 jam, Ye Chen perlahan membuka matanya saat napas berlumpur dihembuskan untuk waktu yang lama. Klik itu. Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman, dan suara bunyi klik datang dari dalam. Rasanya sangat enak. Darah naga, kamu benar-benar sombong, keberuntungan yang sangat bagus. Alam spiritual adalah hal terpenting kelima. Sepertinya aku bisa berpura-pura serius lagi. Setelah bersukacita, Ye Chen tidak bisa tidak melihat ke dalam pada tubuhnya, dan menemukan bahwa melalui pelatihan darah naga, meridiannya menjadi sangat tebal dan tangguh, dan tulang, esensi dan darahnya ternoda dengan Jin Hui. Adapun Qi dan darah, itu telah menjadi lebih agung dan penuh vitalitas. Perubahan terbesar adalah Danhai, di samudera spiritual emas,
Bahkan ada naga emas yang berputar-putar, dan kadang-kadang ada suara nyanyian naga. Oke. Ye Chen berteriak keras, dengan suara naga di suaranya. Kamu pelit, kamu menelan darah klan nagaku, apa kamu mau memberontak? Dalam pikiranku, kutukan Taiksu Gulong terdengar. Kalau begitu aku sudah menelannya, aku akan melakukannya. Ye Chen merentangkan tangannya, dan babi yang mati tidak takut air mendidih. Di mana darahmu, ibunya? Taiksu Gulong bersumpah. Itu keluar dari batu. Itu batu lagi. Berapa banyak harta yang ada di batu ini? Ini kebetulan bahwa itu terlalu melanggar hukum. Aku bertanya pada seseorang. Ye Chen buru-buru mengganti topik pembicaraan. Pria itu berkata bahwa 100.000 gunung itu dulunya adalah medan perang kuno, dan alasan mengapa batu-batu menyembunyikan harta karun berserakan oleh mereka yang mati. Setelah bertahun-tahun perubahan, hal-hal menyatu dengan batu. Medan perang kuno. Mata Taiksu Gulong sedikit menyipit. Tampaknya ada orang-orang dari keluarga naga kamu yang berpartisipasi dalam perang, kalau tidak, tidak akan ada setetes darah naga di batu. Ye Chen merasakan dagunya, dan kemudian bertanya, bisakah kamu melihat naga jenis apa yang aku telan? Darah. Atmosfer yang mendominasi seperti itu seharusnya adalah Tyrannosaurus Rex. Taiksu Dragon mengerang pelan dan berkata perlahan, Tyrannosaurus adalah yang paling kuat dari para naga. Pada puncaknya, kamu bisa bertarung dengan kamar Taiksu Gulong. Hah. Mendengar ini, Ye Chen berbisik lembut, klan naga Anda juga terlibat dalam konflik internal. Kentut, Taiksu Gulong memarahi dengan buruk, orang-orangmu tidak bertarung setiap hari, tetapi meskipun naga kita ada di dalam, tetapi momen-momen penting masih konsisten. Aku terlalu tua. Kontribusi dibuat, mereka adalah pangeran pertama dari klan naga saya. Pandangan jauh adalah pandangan panjang. Ye Chen menghela nafas. Jangan menarik ini tidak berguna, mati rasa, meludahkan darah naga. Itu semua meleleh ke tubuhku, dan aku bisa meludahkannya, kata Ye Chen, tidak lupa menunjuk ke naga emasnya di Danhai, dan berkata, aku belum melihatnya, yang ini bermain sangat baik di Danhai ku senang. Sialan itu juga bagiku. Tidak, itu yang aku beli untuk mendapatkan uang. Aku